Aku bisa beli rumah, aku bisa melunasi cicilan KPR yang harusnya 15 tahun jadi 4 tahun. Dan Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel aku, dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal, nama aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini aku suka membahas topik seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Di video kali ini aku ingin sharing tentang beberapa tips yang sangat-sangat sederhana supaya kita bisa sukses untuk menabung. Sebelumnya aku pernah bikin video tentang mewujudkan pengharapan. Salah satunya adalah tentang melunasi cicilan KPR yang seharusnya 15 tahun tapi menjadi 4 tahun. Dan ada lagi video tentang bagaimana aku bisa menabung sehingga bisa mengumpulkan dana darurat. Kalau teman-teman belum pernah nonton video aku yang tadi aku sebutkan, aku akan kasih linknya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja, nanti langsung bisa nonton videonya. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Pertama, aku bukan ahli keuangan maupun financial planner. Dan yang kedua, yang akan aku sampaikan ini adalah murni dari pengalaman aku pribadi. Tips yang pertama adalah kita harus punya tujuan dan harus ada deadline-nya. Jika ingin sukses menabung, kita harus punya tujuannya dulu. Paling sederhana aja, misalnya ingin beli handphone baru. Atau mewujudkan pengharapan yang lebih besar lagi, ingin punya rumah. Apapun tujuan teman-teman untuk menabung, setiap tujuan itu tetap harus kita berikan deadline. Karena tujuan tanpa deadline itu sama seperti sebuah mimpi. Jika kita mempunyai tujuan dan deadline, maka kita bisa menentukan akan menabung di mana dan berapa banyak yang harus kita tabungkan. Misalnya punya target untuk biaya nikah 5 tahun lagi. Kalau dihitung-hitung, biaya nikah 5 tahun ke depan misalnya let's say 100 juta. Nah, dari nilai yang sudah kita targetkan tadi, kita bisa menentukan mau menabung di mana. Ibaratnya kayak kita tuh mau menumbuhkan uang kita itu di mana gitu. Apakah deposito, atau reksadana pasar uang, atau reksadana campuran. Atau mungkin teman-teman termasuk yang konvensional, jadi ditaruh aja gitu di tabungan rekening biasa gitu. Karena ngomongin uang itu ngomongin waktu juga. Jadi kalau teman-teman itu membutuhkan uang dalam jumlah besar tetapi dalam jangka pendek, maka teman-teman harus mencari instrumen keuangan yang bisa memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan nilai inflasi yang terjadi setiap tahun. Tips yang kedua adalah auto debit ke rekening lain. Kalau teman-teman ingin sukses menabung, salah satu cara yang paling efektif adalah pisahkan rekening debit dengan rekening tabungan. Di setiap tanggal gajian, aku akan memisahkan uang tabungan aku ke rekening lain. Jadi, aku punya satu rekening yang khusus untuk menerima gaji, dan ada rekening lain khusus untuk menabung. Jadi, kalau misalnya aku gajian tanggal 1 setiap bulannya, maka tanggal 2-nya itu gaji aku akan langsung di auto debit ke rekening tabungan. Dengan cara seperti ini, maka aku tidak akan punya waktu untuk menunda menabung ataupun cheating. Dan kalau bisa nih, rekening tabungan yang kita miliki ini tidak mudah diakses. Jadi kalau misalnya ada kartu ATM-nya, mendingan kartu ATM-nya kita tinggal di rumah. Dan kalau bisa sih nggak usah mengaktifkan fitur m-banking atau e-banking. Karena semakin mudah kita mengakses rekening tabungan ini, maka semakin mudah pula tabungan ini tuh bocor. Tips yang ketiga adalah penuhi lebih dulu kebutuhan hidup. Gaya hidup nanti aja. Oke, sebetulnya tips yang satu ini adalah sangat-sangat manusiawi. Ibaratnya kayak, ya itu semua orang awam juga tahu kalau uang kita yang kita dapatkan dari setiap bulan itu harusnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita lebih dulu. Jadi sebaiknya singkirkan dulu itu yang namanya gengsi. Kalau mau ninggiin gengsi tapi utang, nggak keren juga sih. Cek lagi budget yang selalu kita buat setiap bulan.
mana biaya-biaya yang bisa kita tekan, atau justru akan ada biaya yang membutuhkan tambahan. Misalnya kayak sebungkus rokok deh. Sebetulnya kalau dibandingkan, seberapa penting sih sebungkus rokok yang harganya mungkin 20.000 dibandingkan dengan kita membeli nasi di warteg dengan lauk ayam. Dari situ kan kita tahu ya, mana yang sebetulnya kita butuhkan dan mana yang sebetulnya cuman kita inginkan saja gitu. Nasi dengan lauk ayam jelas itu merupakan kebutuhan hidup. Kita butuh makan untuk bisa hidup. Sedangkan rokok itu merupakan salah satu gaya hidup. Lagi pula rokok itu memberikan dampak negatif terhadap kesehatan kita, terutama kesehatan finansial. Tips yang keempat adalah selalu catat pengeluaran bulanan. Beberapa orang mungkin tidak pernah tahu betapa besar manfaatnya ketika kita itu rajin mencatat pengeluaran bulanan. Aku sendiri menemukan manfaat yang luar biasa dari kebiasaan seperti ini. Dengan mencatat pengeluaran bulanan ini, aku jadi tahu bagaimana pola konsumsi aku setiap bulan, bahkan setiap harinya. Jadi setiap akhir bulan ketika aku akan membuat budget untuk bulan berikutnya, aku bisa mengevaluasi konsumsi aku di bulan sebelumnya. Dari kebiasaan ini kita jadi tahu bagaimana sebetulnya kemampuan keuangan kita. Dan dari situ pula kita bisa menentukan berapa banyak jumlah uang yang akan kita tabung. Tips yang kelima adalah puasa sosial media. Mungkin ini tips yang paling aneh, tetapi ini menurut aku sangat-sangat manusiawi dan sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Dinamika kaum milenial saat ini adalah hidup berdampingan dengan teknologi dan media digital. Salah satunya yang paling terkenal adalah yang namanya sosial media. Apakah teman-teman pernah menyadari bahwa terkadang kita itu larut dalam kehidupan dunia maya yang sering diposting oleh teman kita sendiri atau beberapa public figure yang kita follow di sosial media? Jadi kenapa puasa sosial media ini bisa membantu kita untuk lebih sukses menabung? Kalau menurut aku, yang pertama adalah kita jadi tidak mempunyai keinginan untuk memiliki barang-barang tertentu yang dimiliki oleh teman kita atau public figure atau influencer yang baru saja posting di sosmednya. Atau simpel aja deh, dengan puasa sosial media kita jadi berhenti scrolling atau ngeliatin video Instastory atau video TikTok yang secara tidak sadar itu ternyata makan kuota loh. Lah, tapi kalau misalnya aku pengen nonton YouTube kakak gimana? Tenang, makanya aku punya blog, aku juga menulis sebuah blog dengan judul dan tema yang sama, supaya teman-teman masih bisa memperoleh atau mendapatkan informasi tentang gaya hidup minimalis, yaitu dengan membaca blog. Nanti aku kasih linknya di kolom deskripsi kalau teman-teman penasaran dengan tulisan aku di blog. Nah teman-teman, itu tadi tips sederhana dan menurut aku manusiawi proven ya. Maksudnya ini sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Yang penting teman-teman tuh punya niat dan mindset lebih dulu. Bagaimana supaya kita itu sukses menabung. Semoga yang aku sampaikan tadi memberikan motivasi untuk teman-teman karena ini sudah terbukti, akulah buktinya gitu. Jadi aku bisa beli rumah, aku bisa melunasi cicilan KPR yang harusnya 15 tahun jadi 4 tahun. Dan aku juga berhasil mengumpulkan dana darurat untuk keluargaku. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.